Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar di TFH keempat materi kimia kelas 12 semester 2 pembahasan tugas kedua TFH ketiga senyawa karbon, alkohol, dan eter. Oleh saya sendiri Hendra Tri Suyantari, Man 1 Jembrana, tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan pembelajaran membedakan gugus fungsi senyawa karbon, dalam hal ini alkohol dan eter, menulis rumus gugus fungsi senyawa karbon, menulis nama gugus fungsi senyawa karbon, menentukan isomer-isomer dari senyawa karbon, menjelaskan kegunaan senyawa karbon. Soal pertama, tulislah nama senyawa struktur berikut ini. Langsung kita bahas. Untuk yang A, perhatikan rumus struktur senyawa. Langkah pertama, kita cari dulu rantai yang paling panjang, rantai induknya. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang dilalui oleh gugus fungsi alkohol OH. Ya. Setelah itu kita kasih nomor. Nomor 1 adalah yang paling dekat dengan gugus fungsi OH. Nomor 1 yang paling dekat dengan gugus fungsi OH. Dan kalau seandainya di kiri maupun di kanan sama-sama dekat dengan gugus fungsi OH, kita cari lagi yang paling dekat dengan cabang. Nah, namanya, cabangnya adalah metil di nomor 2 dengan jumlah atom karbon ada 5, ada gugus fungsinya OH, jadi namanya adalah 2-metil-3-pentanol. Yang B, perhatikan gugus fungsi senyawa berikut ini. Kita cari dulu induknya adalah rantai terpanjang yang dilalui oleh gugus fungsi OH. Nomor 1 adalah yang paling dekat dengan gugus fungsi OH. Nah, karena ada 2 senyawa metil di nomor 3, maka dikasih awalan 3,3 dimetil. Alkoholnya, gugus fungsi OH-nya ada di nomor 1 dan nomor 4. Jumlah atom C ada 5, berarti namanya adalah 3,3 dimetil 1,4 pentanadiol. Karena OH-nya ada 2. Yang C, perhatikan gugus fungsinya. Sekarang ada atom O di tengah-tengahnya. Kita cari induknya dulu. Rantai induk adalah rantai terpanjangnya. Ya. Nomor 1 adalah yang dekat dengan gugus fungsi O. Kita kasih nomor. Sisanya adalah yang adalah cabangnya. Induknya pakai nama alkana, cabangnya pakai nama metoksi, etoksi, dan seterusnya. Nama IUPAC-nya 2-etoksi butana, 2-etoksi 2
2-etoksibutana. Karena etoksinya terletak di nomor 2. Jadi kalau C-nya ada 2, itu etoksi. Kalau 1 metoksi, 2 etoksi, 3 propoksi, dan seterusnya. Jika dikasih akhiran oksi. Nama trivialnya adalah etil isobutil, karena ini adalah bentuk isobutil ether. Jadi etil isobutil ether. Yang D. Kita cari induknya, rantai terpanjang. Kita kasih nomor 1 dekat dengan gugus fungsi O, R, ethernya itu. Nah, cabangnya di aloksi, ya, aloksinya gitu. Nama IUPAC-nya adalah 2-metil 1-etoksi propana, atau namanya ini bentuk adalah neo, ya, etil neobutil ether. Jadi etil neobutil ether. Soal selanjutnya, jelaskan sifat alkohol. Kita bahas satu persatu sifatnya. Yang pertama, dengan massa molekul relatif atau MR yang sama, titik didih alkohol lebih tinggi daripada ether. Karena alkohol memiliki ikatan hidrogen, sedangkan ether tidak, ya. Ikatan hidrogen, ingat, ikatan antara atom H dengan senyawa dengan atom F, O, N, handphone. Jadi semua atom H yang berikatan dengan F, O, N itu memiliki ikatan hidrogen. Kalau gugus fungsi alkohol itu adalah O dengan H, makanya dia memiliki ikatan hidrogen. Sedangkan ether, O sama R sama atom karbon tidak memiliki ikatan hidrogen. R-nya itu alkilnya, ya. Sifat selanjutnya adalah semakin besar massa molekul relatif alkohol, titik didihnya semakin tinggi. Titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada rantai lurus. Alkohol mudah larut dalam air. Dapat bereaksi dengan Na, logam natrium, ya. Secara umum dituliskan, ya, R OH dengan Na akan membentuk, di mana hanya itu akan lepas, ya, hanya itu akan membentuk H2, makanya jadi RONA plus H2. N-nya menggantikan posisinya H. Misalkan ada senyawa etanol, CH3, CH2OH. Ini adalah etanol, direaksikan dengan Na, berubah menjadi CH3, CH2ONA, dan gas H2, natrium etoksida. Jadi nama senyawanya jadi natrium etoksida. Sifat yang selanjutnya dapat mengalami reaksi dengan hidrogen halida.
Hidrogen halida, halida itu adalah golongan 7A. Siapa saja golongan 7A? F, Cl, Br, I. Jadi HF, HCl, HBr, dan Hi. Misalkan R itu senyawa alkil, ya. OH direaksikan dengan HX. Hanya X-nya itu adalah simbol dari halida ini. Hidrogen halida. Jadi akan berubah menjadi di mana H kan bersifat asam, berarti alkohol di sini bersifat basa. Jadi OH-nya akan bergandengan dengan H membentuk H2O, sedangkan X-nya akan masuk menggantikan posisinya OH, RX. Ya. Ini adalah senyawa alkil halida. Jadi hasilnya adalah alkohol dengan hidrogen halida itu hasilnya adalah alkil halida. Alkil. Contohnya, etanol direaksikan dengan HCl, hasilnya adalah kloroetana. HCl asam klorida. Yang selanjutnya adalah alkohol dapat mengalami reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini adalah reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Ya. Asam karboksilat itu bersifat asam. Alkoholnya di sini bertindak sebagai yang bersifat basa. Makanya ya H akan bergandengan dengan OH, jadi H2O, sedangkan R ini akan menggantikan posisinya si O. Akan digantikan posisinya. Jadi ester. Soal selanjutnya, tulislah isomer kerangka dari 2 heksanol. Pembahasannya, ya kita bikin dulu 2 heksanol. Ya, cari induknya. Jadi ini adalah rantai terpanjang heksanol. C-nya ada 6. Ini adalah 2 heksanol. Kalau namanya isomer kerangka, berarti letak kerangkanya yang berbeda. Kalau tadinya itu kerangkanya itu ada atom C-nya ada 6, kita potong 1 jadi atom C-nya ada 5. Kita kasih nomor. Jadi atom terpanjangnya 5. Sekarang ini namanya adalah 2-metil 2-pentanol. Nah, atom alkil di nomor 2 bisa kita pindah ke nomor 3. Sehingga namanya kalau kita pindah nomor 3, 3-metil 2-pentanol. Nomor 3, alkil di nomor 3, kita bisa pindah ke nomor 4. Namanya adalah 4-metil pentanol. Kalau sudah ini, sudah nggak mungkin bisa dipindah lagi, sudah habis ya. Nah, sekarang kita bikin induknya ada 4. Yaitu atom karbonnya C-nya 4. Kalau atom karbonnya C4, kita kasih nomor dulu. Namanya 2,3 dimetil butanol.
Nomor 2 bisa kita pindah ke nomor 3. Sehingga kita kasih nama 3,3 dimetil 2 butanol. Soal selanjutnya. Di setiap pintu di ruangan pasien di rumah sakit selalu disediakan cairan yang dapat digunakan oleh pengunjung rumah sakit untuk membersihkan tangan. Apakah cairan itu? Apa manfaat cairan itu sehingga selalu tersedia di setiap pintu ruangan pasien di rumah sakit? Pembahasannya, cairan itu adalah hand sanitizer yang mengandung 75% senyawa alkohol, yaitu etanol. Jadi senyawa alkohol yang terkandung di sana adalah etanol. Gunanya, manfaat dari senyawa etanol itu sebenarnya untuk membersihkan luka sebagai antiseptik, bisa membunuh kuman, dan katanya sekarang itu bisa membunuh virus dalam waktu 30 detik, virus corona katanya. Karena memang di rumah sakit kita kalau mau masuk itu dikhawatirkan kalau kita mau ke tempat pasien, kita itu dikhawatirkan tangan kita membawa virus atau kuman dari luar, sehingga kalau masuk kita ketemu sama pasiennya itu bisa memperparah sakitnya pasien. Bisa jadi juga kalau kita keluar dari rumah sakit juga kita disuruh mencuci tangan pakai cairan itu, karena ditakutkan kita juga membawa kuman ataupun virus yang ada di dalam tubuh pasien itu. Makanya untuk jaga-jaga ya. Apalagi di masa sekarang ini. Nah, soal terakhir. Senyawa eter tidak dapat dioksidasi maupun dieliminasi, tetapi dapat disubstitusi dengan asam kuat. Asam kuat itu siapa saja itu? Asam kuat itu misal H ketemu golongan 7A kecuali F. Golongan 7A itu sebenarnya FCl-BrI ya. AT kecuali F ya. Jadi kalau HCl, HBr, HI itu asamnya asam kuat. Atau ketemu sama NO3, HNO3, asam sulfat. Ya, itu salah satu contoh-contoh asam kuat. Pembahasannya yang ditanyakan adalah tuliskan persamaan reaksi substitusi etoksi propana dengan asam klorida dan dengan bantuan pemanasan. Apa nama senyawa asil tersebut? Asil ini ya. Jawabannya yang pertama, etoksi propana. Jadi etoksinya atom C-nya itu ada 2. Induknya propana, propananya itu atom C-nya ada 3. Direaksikan dengan HCl, asam klorida. Nah, di sini akan putus menjadi 2 bagian. Di mana atom H hanya itu akan berikatan dengan O, sedangkan Cl akan menggantikan posisinya si CH2 etoksinya itu, CH2CH3. Dengan pemanasan putus menjadi 2 bagian. Jadi
Senyawanya ada etoksipropana dengan direaksikan dengan asam klorida, hasilnya adalah propanol dan kloroetana. Kloroetana ini adalah alkil halida. Nah, kalau cuma begini saja, ya, etoksipropana dengan asam klorida ini tidak menghasilkan senyawa asil. Jadi nama senyawa asil otomatis tidak ada karena tidak terbentuk asil klorida. Yang ada adalah senyawa alkil halida. Alkil halida, bukan asil halida tetapi alkil halida. Jadi hasilnya, tetapi bisa jadi, ya, bisa terjadi asil klorida jika produk yang dihasilkan dioksidasi dengan larutan panas KMnO4 dalam suasana basah tambah OH- atau larutan CrO3 dan asam sulfat. Selanjutnya direaksikan dengan SOCl2 atau PCl3 atau dengan PBr2. Jadi bisa direaksikan dengan itu ya. Siapa yang bisa kita reaksikan antara propanol sama kloroetana? Kita ambil yang bentuk alkohol. Jadi propanol kalau kita oksidasi jadi bentuk aldehid. Ya, propaldehid. Nah, dioksidasi lebih lanjut, aldehid itu bisa dioksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat. Asam propanoat. Asam propanoat inilah yang kita reaksikan dengan salah satu SOCl2 atau PCl3 atau PBr3. Misalkan kita reaksikan dengan PCl3. Ya. Hasilnya, produknya apa? Di mana produknya adalah bentuk asil. Kita setarakan, kita samakan. Jadi asam propanoat, dan disinilah hasilnya adalah asil propanoil klorida dengan H3PO3. Ya. Ini namanya asil klorida. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.